Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jamaah salat fardhu zuhur, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang terjadi pada umatku yang merupakan perbuatan dan kelakuan yang selalu dilaksanakan oleh kaum jahiliyah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fakhru fil ahsab, membanggakan keturunan terlalu berlebihan. Ternyata di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu, apalagi anak-anak laki-laki itu, dibanggakannya terlalu berlebihan. Memang pada dasarnya kodrat manusia dan hasrat manusia terhadap keturunan itu manusiawi. Di saat anak berprestasi, di saat anak cucu punya jabatan dan pangkat, maka dia akan membanggakannya. Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana kecenderungan umat manusia terhadap keturunan itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Makhluk manusia itu dihiasi kecintaannya kepada wanita dan juga kepada anak-anak. Jadi sudah menjadi kodrat sebenarnya kita orang tua mencintai, menyayangi, membanggakan anak-anak kita di saat mereka berprestasi, di saat mereka memang layak untuk dibanggakan. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat di mana kebanggaan itu sudah berlebih-lebihan, maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada kita orang-orang tua tentu harus mendidik dan memberikan cinta kasih kepada keturunan dan anak-anak kita itu biasa saja. Jangan sampai kemudian di saat kita memiliki keturunan lalu membanggakannya berlebihan seperti yang dilakukan oleh umat jahiliyah. Di poin yang keduanya Rasul katakan watta'nu fil ansab. Tapi di sisi lain juga mereka terlalu menghinakan keturunan juga. Misalnya kaum wanita di zaman jahiliyah itu dipandang sesuatu yang tidak bernilai, dipandang sesuatu yang tidak berharga. Namun di hari ini kita mungkin ada juga yang tidak pandang laki atau perempuan, tapi anak berprestasi membanggakannya berlebihan, tapi anak yang kurang berprestasi menghinakannya juga terlalu berlebihan. Maka mencelanya tak boleh. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu jangan terlalu dibanggakan, yang satu juga jangan terlalu direndahkan. Karena ini lazim dilakukan oleh masyarakat jahiliyah sebelum munculnya Islam. Sebelum munculnya agama yang mulia ini dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu Rasulullah mengajarkan kepada umat pada saat itu, karena mereka menghinakan kaum wanita. Yang pertama, lahirlah anak Nabi antara Zainab atau Ruqayyah. Dijaga oleh Nabi, dipelihara oleh Nabi, dibesarkan oleh Nabi. Dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada waktu itu. Dia tantang itu tradisi. Dia tunjukkan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, bahwa di saat kita diberikan titipan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang boleh direndahkan dan tak boleh juga disanjungkan berlebih-lebihan. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kepada kita
umat Islam hari ini jangan sampai kita melakukan atau melaksanakan praktek-praktek yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Tapi kata Nabi, di akhir zaman ini pada umatku masih akan ada terjadi. Maka ada yang kita lihat dengan kasat mata sampai kemudian aturan-aturan hukum pun bisa dilanggar hanya karena kepentingan anak dan keturunan. Tidak peduli mau itu dia boleh dalam aturan hukum, tetapi yang penting anak saya harus menjadi. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, di antara perilaku umat jahiliyah yang masih juga terjadi di umatku itu adalah wal istisqa'u bin nujum. Mereka masih meminta hujan dengan pertolongan nujum, dengan ilmu nujum, dengan perbintangan. Padahal nyata-nyata ketika Rasul datang diutus Allah, kalau misalnya kita dilanda musim kemarau, ada ajaran kita disunnahkan melakukan sholat sunat istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perbintangan, bukan melalui sesembahan-sesembahan lain. Ini perkara jahiliyah. Tapi di kita mungkin di kota Pekanbaru yang terjadi bukan minta hujan, tapi mindahin hujan, Pak. Kalau mau buat acara, buat pesta, gimana caranya biar hujan tidak turun? Kalau nanti misalnya hujan turun, maka kemudian undangan tidak akan ramai yang datang. Maka terjadilah geser-geseran antara orang Sukajadi, antara orang Labu Baru Timur dengan orang Panam. Di Panam ada pesta, di Sukajadi, di Labu Baru Timur ada juga pesta. Maka kemudian terjadi dua pawang yang saling tolak menolak, ya kan? Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk hal ini juga ternyata Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah ia kalau mau datang hujan juga di sekeliling kami, di sekitar kami, wala alaina. Tidak turun di atas kami, tidak turun pada kami. Jadi jangan sampai kemudian salah kaprah kita. Pengen misalnya acara itu lancar, sukses, berjalan seperti apa yang kita harapkan, tapi kemudian dengan meminta bantuan perdukunan, dengan meminta pawang-pawang untuk memindahkan atau untuk menahan agar jangan sampai hujan itu turun. Malaikat mau dilawan, malaikat Mikail yang menurunkan hujan kan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kita mungkin itu yang terjadi. Maka oleh karenanya kita harus memantapkan nilai akidah, memantapkan keyakinan kita bahwa di saat kemarau datang maka minta hujanlah dengan sunat istisqa. Tapi di saat hujan mau dimintakan jangan turun, bacalah doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.